pemeriksaan trigliserida darah dengan metode GPO. Trigliserida atau triasylgliserol merupakan salah satu jenis lemak yang beredar di dalam darah dan berbagai organ tubuh yang merupakan senyawa organik dengan sifat tidak larut dalam air. Trigliserida terdiri dari 3 molekul asam lemak, yaitu lemak jenuh, lemak tidak jenuh tunggal, dan lemak tidak jenuh ganda. Trigliserida akan berikatan dengan apoprotein, yaitu lipoprotein dan simpanan lipid di jaringan adiposa, penting untuk menjaga tubuh dalam keadaan homeostasis. Fungsi dari trigliserid yaitu sebagai sumber energi untuk proses metabolit, menjaga suhu tubuh, penyusun sel, alat pengangkut vitamin larut lemak, dan alat pelindung atau bantalan organ tubuh. Sumber trigliserid dapat dibagi menjadi 2, yaitu endogen dan eksogen. Endogen berasal dari dalam tubuh, yaitu sintesis dari hepar maupun jaringan adiposa, sedangkan eksogen yang harus kita dapat dari luar tubuh, seperti konsumsi kelapa, coklat, durian, maupun alpukat. Sintesis trigliserida atau lipogenesis. Nah, jadi bahan baku utama pembuatan trigliserida yaitu gliserol 3-fosfat. Nah, bahan ini bisa kita dapatkan dari 2 jaringan, yaitu yang pertama jaringan adiposa menghasilkan gliserol, lalu selanjutnya jaringan hepar akan menghasilkan dihidroaseton fosfat atau DHAP. Nah, kedua bahan ini yang akan membentuk gliserol 3-fosfat. Selanjutnya, gliserol 3-fosfat akan berikatan dengan asil CoA dan akan dibantu oleh gliserol 3-fosfat asil transferase atau GPAT menghasilkan satu asil gliserol 3-fosfat atau lipofosfatidat. Nah, selanjutnya lipofosfatidat akan berikatan dengan asil CoA kembali dan akan dibantu oleh satu asil gliserol 3-fosfat asil transferase atau AGPAT membentuk 1,2 diasil gliserol fosfat atau fosfatidat. Nah, habis itu fosfatidat akan dibantu oleh fosfatidat fosfohidrolase atau PAP membentuk 1,2 diasil gliserol. Selanjutnya akan dibantu oleh diasilgliserol asil transferase atau DGAT sehingga akan membentuk produk akhir yaitu triasilgliserol atau trigliserida. Metabolisme trigliserida. Jadi, pada tahap absorpsi akan terjadi di lumen usus. Triasilgliserol tadi akan mengalami hidrolisis di dalam lumen, membentuk monoasilgliserol dan asam lemak. Nah, kedua produk tersebut akan mengalami emulsifikasi oleh gerak mempedu dan akan membentuk misel yang akan larut dalam lemak sehingga dapat masuk ke dalam sel usus atau enterosit. Selanjutnya, di dalam sel usus atau enterosit akan diselubungi oleh kilomikron yang berwarna merah, lalu akan ke jaringan limfe dan diedarkan ke pembuluh darah. Distribusi dan metabolisme. Proses ini terjadi di hepar. Nah, akan menghasilkan ApoB48 atau kilomikron yang berwarna merah, ApoC2 berwarna ungu, dan ApoE berwarna kuning. Selanjutnya dari hepar, kilomikron tersebut akan ke jaringan perifer dan berikatan dengan reseptor perifer yaitu lipoprotein lipase atau LPL. Nah, akan berikatan dengan reseptor ApoC2 milik kilomikron. Dari proses tersebut melepaskan trigliserida ke jaringan perifer. Lalu, setelah itu produk kilomikron akan berubah menjadi kilomikron remnan dan akan kembali ke hepar. Nah, di hepar, ApoE milik kilomikron remnan akan berikatan dengan reseptor scavenger milik hepar dan akan menghasilkan produk yaitu trigliserid yang tersisa, lalu fosfolipid dan kolesterol.
Lalu ketiga produk tersebut akan keluar kembali dan bersatu, akan membentuk ApoC2, ApoE, dan ApoB100. Produk ini disebut VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. Selanjutnya, VLDL akan kembali ke jaringan perifer dan akan berikatan dengan reseptor EPL kembali dan berikatan dengan ApoC2 milik VLDL, lalu akan melepaskan trigliserida ke jaringan perifer. Selanjutnya akan menghasilkan produk IDL atau Intermediate Density Lipoprotein. Selanjutnya IDL akan kembali ke hepar dan mengalami endositosis sebanyak 50%. 50%-nya lagi akan berikatan dengan HTGL membentuk produk akhir yaitu LDL atau Low Density Lipoprotein. Trigliserida akan dihidrolisis dan membentuk free fatty acid atau asam lemak bebas yang akan masuk ke dalam darah. FFA atau asam lemak bebas diangkut oleh albumin serum. Asam lemak akan diabsorpsi oleh sebagian besar jaringan, kecuali otak dan eritrosit. Lalu selanjutnya akan digunakan untuk sintesis trigliserida atau dioksidasi sebagai bahan bakar utama tubuh. Gliserol selanjutnya akan tetap berada di dalam darah dan diserap oleh hepar. Gliserol juga merupakan bahan baku proses gluconeogenesis, glikogenesis, atau lipogenesis. Ekskresi dan sekresi. Pembersihan kilomikron dari darah berlangsung cepat dengan waktu eliminasi paruh kurang dari 1 jam. Partikel yang lebih besar di katabolisme lebih cepat daripada partikel yang lebih kecil. Asam-asam lemak yang berada atau berasal dari kilomikron triasilgliserol akan menuju jaringan adiposa, jantung, maupun otot sebanyak 80% atau sebagian besar, sementara 20% lainnya akan menuju hati. Namun, hati tidak bisa memetabolisme kilomikron atau VLDL yang signifikan. Oleh karena itu, asam lemak di hati berasal dari metabolisme di jaringan ekstrahepatik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar trigliserida, yaitu yang pertama genetik, jenis kelamin, usia, konsumsi makanan dan minuman, aktivitas fisik atau olahraga, obesitas, dan rokok, serta konsumsi alkohol. Prinsip dari reaksi dengan menggunakan metode GPO. Trigliserid dibantu oleh LPL atau lipoprotein lipase akan membentuk gliserol dan asam lemak. Gliserol tadi dibantu ATP serta dibantu oleh GK akan menghasilkan gliserol 3-fosfat plus ADP. Gliserol 3-fosfat tadi akan bercampur dengan oksigen dan dibantu oleh GPO atau gliserol 3-fosfat oksidase akan membentuk dihidroaseton fosfat dan H2O2. 2H2O ditambah aminotripin ditambah 4-klorofenol akan membentuk quinoneinin ditambah HCl dan 4H2O. Terkait perhitungan di trigliserid dapat kita hitung melalui perkalian tes dibagi STD dikali kadar standar, akan didapatkan nilai normal kurang dari 200 mg per desiliter. Pemeriksaan trigliserida darah. Pemeriksaan trigliserida darah dengan menggunakan metode GPO atau gliserol 3-fosfat oksidase. Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Spet 3 cc. Untuk sterilisasi menggunakan alkohol 70% dan kapas. Karena menggunakan serum, maka digunakan tabung Vacutainer non-EDTA atau tabung tutup merah.
tabung reaksi, tourniquet, mikropipet, blue tip, yellow tip, dan reagen trigliserida. Pertama-tama, beri keterangan untuk belangko dan sampel pada dua tabung reaksi yang berbeda. Belangko hanya berisi reagen saja, sedangkan sampel berisi reagen dan serum darah yang telah didapat. Menggunakan mikropipet dan blue tip, ambil reagen dan masukkan masing-masing 1000 mikroliter ke dalam tabung belangko dan sampel. Setelah sampel darah didapatkan dan dibiarkan hingga mencendal, tahap selanjutnya yaitu memisahkan antara serum dengan sel-sel darahnya menggunakan sentrifugator. Perlu diingat, penggunaan sentrifugator harus seimbang. Apabila hanya menggunakan satu tabung, maka pakailah satu tabung yang lain dengan diisi air dalam jumlah yang hampir sama, kemudian diletakkan dengan posisi berlawanan arah supaya seimbang. Kemudian disentrifuge dengan kecepatan 4000 rotasi per menit dalam waktu 10 menit. Kemudian jika sudah selesai, tekan tombol untuk membuka sentrifugator. Keluarkan tabung dengan menggunakan pinset. Kemudian akan tampak serum dan sel darah yang sudah terpisah. Menggunakan mikropipet dan yellow tip, ambil 10 mikroliter serum darah dan masukkan ke dalam reagen trigliserida. Kemudian campurkan 10 mikroliter serum dengan 1000 mikroliter reagen trigliserida. Melakukan inkubasi pada suhu ruangan selama 20 menit. Input satuan, suhu, panjang gelombang, volume, dan lain-lain pada spektrofotometer. Setelah itu, melakukan pembersihan alat dengan menggunakan aqua bides, masukkan belangko yang berisi reagen trigliserida. Kemudian, masukkan campuran reagen dan serum yang telah diinkubasi ke dalam spektrofotometer. Setelah itu, kita dapat melihat hasilnya yang akan tertera pada layar spektrofotometer.